Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku, mari kita mulai belajar bersama kembali dengan terlebih dahulu mengawali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini akan saya sempatkan membuat semacam ringkasan materi persiapan kalian mengikuti PAS atau penilaian akhir semester ganjil. Mulai dari bab bilangan pangkat dan bentuk akar sampai bab transformasi. Misalnya di dalam bilangan berpangkat, kalian harus paham betul konsep pada bilangan berpangkat. Misalnya, apa beda dari dua bentuk perpangkatan berikut? Negatif 2 pangkat 6 dengan negatif 2 dikurung lalu pangkat 6. Maka kelihatan bedanya di sini. Kalau tidak dikurung, maka negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Sehingga nilainya terakhir jadi negatif, yang di dalam kurung positif. Maka hasil akhir negatif. Sementara kalau dikurung, maka negatifnya ikut dipangkatkan. Sehingga kalau pangkatnya genap, maka hasil akhir positif. Seperti itu ya. Ini hanya sifatnya mengingatkan saya. Sifat-sifat pada bilangan berpangkat banyak sekali. Di antaranya, ini perkalian bilangan berpangkat yang basisnya atau bilangan pokoknya sama, pangkatnya dijumlah. Pada pembagian bilangan berpangkat yang basisnya sama, pangkatnya dikurangi. Pada perpangkatan bilangan berpangkat, jadi bilangan berpangkat dipangkat lagi, pangkatnya dikalikan. Ya. Yang lain bisa AB pangkat M sama dengan A pangkat M, B pangkat M, atau A per B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Misalnya seperti ini, pangkat dari bilangan berpangkat pecahan. Jadi ada bilangan berpangkat pecahan lalu dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Karena ini pecahan, maka perkalian 2 pecahan. 5 kali 3, 15, 2 kali 5, 10. Jadi bilangan pokoknya tetap, pangkatnya menjadi 15 per 10. 4 pangkat 15 per 10. Karena 15 per 10 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5, maka pangkatnya jadi lebih sederhana. 4 pangkat 3 per 2. Di dalam bentuk akar ada beberapa sifat operasi hitung. Di antaranya, kalau perkalian, akar dari perkalian A dengan B sama dengan akarnya A baru dikalikan akarnya B. Sementara akar dari pembagian A dengan B sama dengan akar A dibagi akar B. Ada hal yang perlu kalian ingat bahwa di dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, maka bentuk akarnya harus sejenis. Jadi misalnya seperti ini, P akar A ditambah Q akar A. Ini jenis akarnya sama-sama akar A, sehingga tinggal menjumlahkan P ditambah Q, jenis akarnya tetap akar A. Pada pengurangan berlaku hal yang sama. P akar A dikurangi Q akar A, maka P dikurangi Q dulu, bentuk akarnya akar A tetap. Contoh menyederhanakan bentuk akar. Akar 8 ini bisa kita
buat menjadi hasil kali dua bilangan. Di mana 4 ini bilangan berpangkat yang terbesar. 4 kali 2. Jadi 8 itu 4 kali 2. Sehingga langkahnya lebih paling cepat. Akar 4 kali akar 2. Akarnya 4 itu 2, akar 2 tetap. Jadi 2 akar 2. Atau akar 4 itu akar dari 2 pangkat 2 sama dengan 2, akarnya 2 tetap. Akar 12. Faktor dari 12 yang mengandung bilangan berpangkat, yaitu pangkat terbesarnya 4. 4 kali 3. Jadi akar 12 sama dengan akar 4 kali akar 3. Akar 4 itu 2, akar 3 tetap. Jadi 2 akar 3. Baik, di dalam persamaan kuadrat ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui juga. Bahwa di dalam pemfaktoran persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dapat kita faktorkan menjadi X dikurangi X1 kali X dikurangi X2. Atau untuk menentukan akar persamaan kuadrat ada beberapa cara yang bisa kita pakai, misalnya dengan pemfaktoran X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 bisa kita faktorkan menjadi X tambah P kali X ditambah Q sama dengan 0, di mana P ditambah Q sama dengan B dan P kali Q sama dengan C. Jadi hasil jumlah akar-akarnya sama dengan B, hasil kali akar-akarnya sama dengan C. Di dalam persamaan kuadrat ada beberapa rumusan, misalnya terkait faktorisasi. Bentuk seperti ini bisa difaktorkan menjadi seperti ini. Jadi, X tambah Y pangkat 2. Bentuk yang ini bisa difaktorkan jadi seperti ini atau sebaliknya. Sementara yang ini bentuknya jadi X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 0 sama dengan X tambah Y kalikan X dikurangi Y sama dengan 0. Jadi ini kalian harus hafal betul bentuk-bentuk ini. Untuk mencari akar persamaan kuadrat selain menggunakan pemfaktoran bisa menggunakan rumus ABC. Jadi kita harus bisa memilah dulu A sebagai koefisien dari variabel X kuadratnya, B itu sebagai koefisien dari variabel X, dan C itu konstanta. Baru kita masukkan ke rumus ini. Ini rumusnya juga harus dihafal. Baik, dalam fungsi kuadrat, kita juga mengenal beberapa ketentuan. Kalau diskriminannya lebih dari 0 atau positif, maka fungsi kuadrat itu memiliki dua akar yang berbeda, dua akar real yang berbeda. Sementara grafiknya memotong sumbu X di dua titik. Kalau diskriminannya kurang dari 0, maka akar-akarnya hayal. Sehingga grafiknya nanti tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Ketika diskriminan sama dengan 0, maka akar-akarnya bisa jadi akar kembar. Maksudnya X1 sama dengan X2. Sementara grafiknya nanti menyinggung sumbu X. Jadi yang perlu kalian hafal, diskriminan diperoleh dari B kuadrat dikurangi 4AC. Hubungan koefisien dan konstanta dari fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C terhadap bentuk grafik fungsi kuadrat sebagai berikut. Jika nilai A ini menentukan bentuk grafiknya. Kalau A positif, grafiknya terbuka ke atas seperti huruf U. Sebaliknya jika A negatif, grafiknya terbuka ke bawah seperti N. Jika nilai A semakin besar, grafiknya akan semakin kurus. Bagaimana dengan nilai B-nya? Nilai B pada suatu grafik fungsi kuadrat menunjukkan di mana koordinat titik puncak dan sumbu simetri berada. Jika A-nya positif, grafiknya akan memiliki titik puncak minimum karena gambarnya menghadap ke atas. Jika